Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Wisnugroho, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kudus tahun 2024. Nah, di kesempatan kali ini kita masuk di demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Aminah Agustina SPD sebagai fasilitator saya dan juga Bapak Teguh Supriyanto SPD pengajar praktik saya. Nah, yang pertama terkait dengan segitiga restitusi, ya, bahwa suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, dengan segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama ini untuk menstabilkan identitas ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan juga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Untuk bagian validasi tindakan yang salah ada berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan menggunakan pendekatan teori kontrol secara tepat dan juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Berikutnya untuk menanyakan keyakinan adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan juga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di video ini akan kami tunjukkan 2 kasus, dan juga penanganannya terkait dengan langkah restitusi. Yang pertama adalah terkait dengan Cynthia yang tidak mengumpulkan tugas matematika. Dengan skenario hari Selasa, Pak Adi tidak bisa mengajar pembelajaran matematika karena harus mengikuti rapat dalam persiapan kemah Jambore Ranting. Pak Adi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 4 agar kelas tidak kosong. Namun Cynthia tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah bermain sendiri di kelas. Akhirnya saat pengumpulan tugas Cynthia tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Adi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Cynthia. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Cynthia masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Adi pun memanggil Cynthia untuk menanyakan penjelasannya. Nah, untuk yang skenario kasus kedua adalah terkait dengan Agung tidak mengerjakan piket. Hari ini merupakan tugas kelompok 1 untuk mengerjakan piket kelas, yaitu ada Dana, Agung, Rudi, Emi, Bila, dan juga Cynthia. Namun, kondisi kelas masih kotor dan kurang nyaman untuk belajar. Ini dikarenakan Agung tidak mengikuti piket kelas dan jajan di kantin sekolah. Akhirnya kelas dibersihkan bersama dan saat istirahat, Pak Adi pun memanggil Agung untuk menanyakan penjelasannya. Berikut adalah video atau langkah restitusi yang dapat dilakukan. Selamat pagi Cynthia. Selamat pagi Pak Adi. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Adi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Nah, benar. Kemarin masuk sekolah kan? Iya Pak, masuk tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, Cynthia, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk tidak mengumpulkan tugas. Ya, semua orang pernah bersalah, termasuk juga Pak Adi. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Cynthia? Saya merasa bosan Pak, jadi saya gambar-gambar di buku, tapi tahu-tahu waktunya sudah selesai, jadi tidak sempat menyelesaikan tugas Pak. Nah, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Belum Pak. Nah, belum ya. Jadi keyakinan kelas kita kira-kira yang tidak sesuai itu
yang mana yang dilanggar oleh Cynthia ini? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, betul Cynthia, kita harus selalu bertanggung jawab, termasuk dalam mengerjakan tugas. Jadi harus diselesaikan. Jadi kalau dikasih amanah, dikasih tugas-tugas itu harus diselesaikan dengan baik, ya. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu ini, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Adi dan akan segera saya kumpulkan besok. Nah, bagus. Jadi saya apresiasi untuk tanggung jawabmu, solusi yang kamu tawarkan, ya. Nak Cynthia, ini jangan diulangi lagi ya. Dan juga besok-besok kalau ada tugas segera dikumpulkan ke Pak Adi. Jangan sampai kita terlambat atau malah tidak mau mengerjakan tugas, itu malah tidak boleh. Jadi saya apresiasi dan tetap semangat, jangan tetap semangat belajarnya, selalu dikerjakan tugas-tugas dari Pak Adi, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang lain, begitu ya. Jadi kamu boleh kembali untuk beristirahat. Terima kasih, Pak Adi. Nah, silakan istirahat lagi ya, besok jangan diulang. Saya Cynthia kelas 4. Saya merasa diperhatikan untuk tugas-tugas saya. Ternyata semua demi kebaikan saya juga. Terima kasih Pak Adi sudah membantu dan tidak memarahi saya. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Selamat pagi Agung. Selamat pagi Pak Adi. Nah, Agung, kamu tahu mengapa dipanggil Pak Adi kemari? Mungkin berkaitan dengan tugas piket, Pak. Nah, benar. Tadi ada laporan Nak Agung tidak melaksanakan piket ya? Iya, Pak. Tapi saya tidak mengikuti piket kebersihan kelas. Nah, Nak Agung, bahwa semua orang itu pasti pernah bersalah atau melakukan kesalahan, termasuk juga Pak Adi, ya. Dan namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengikuti piket, Nak Agung? Saya lapar, Pak. Tadi di rumah belum ada sarapan, jadi saya jajan ke kantin, Pak. Oh, jajan ke kantin belum sarapan ya. Tapi kira-kira kamu masih ingat tidak terkait dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Nah, kalau masih, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum, keyakinan kelas yang mana kira-kira yang belum sesuai? Bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, Pak. Nah, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Jadi, kalau memang jatahnya piket, kalau kamu mungkin mau pagi-pagi ya berangkat lebih dulu dan lain sebagainya. Jangan pas piket malah pergi jajan, tidak boleh, okay? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak menjalankan piket. Kedua, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi, Pak. Dan yang ketiga, saya akan minta maaf sama teman-teman tadi piket saya, Pak. Nah, baik. Pak Adi apresiasi dan juga tanggung jawabmu sudah minta maaf dan juga minta maaf nanti ya sama teman-temanmu ya. Jadi besok-besok jangan diulangi lagi. Kalau belum sarapan atau mau izin, lapor sama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sama Pak Adi. Jadi tidak dicari teman-temanmu, temanmu piket malah kamu jajan. Itu benar apa salah? Salah ya. Jadi silahkan nanti dipertanggungjawabkan. Solusinya adalah minta maaf dan juga diperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi. Baik, sekarang Agung boleh kembali beristirahat, kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak Adi. Ya, salim dulu. Saya Agung kelas 4. Saya merasa senang karena Pak Adi telah mengingatkan saya dengan baik-baik, tidak marah-marah, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanku lagi.